teman-teman, sudah sejauh mana pemahaman kalian terkait politik? Sebagai generasi muda, tentu kita perlu melek terhadap politik di Indonesia, supaya kita tidak terbawa oleh sikap apatis dalam menyikapi berbagai macam kasus yang ada di dalam negeri. Untuk itu, simak percakapan setelah ini bersama salah satu tokoh politik di Indonesia yang akan memberikan wawasan baru untuk kita semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riri Satria, kalian panggil saja Riri. Saat ini saya berprofesi sebagai staf khusus Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Menko Polhukam RI, bidang digital, cyber, dan ekonomi digital. Kemudian saya juga sekarang menjabat sebagai komisaris utama sebuah perusahaan teknologi di BUMN, namanya PT Integrasi Logistik Cipta Solusi, yang merupakan perusahaan teknologi di lingkungan grupnya Pelindo atau Pelabuhan Indonesia. Kemudian saya juga dosen di Universitas Indonesia di Fakultas Ilmu Komputer, dan terakhir hobi saya memang di dunia sastra, menulis puisi, esai, dan macam-macam. Apalagi ya, kira-kira itu aja mungkin profil mengenai profesi dan sebagainya. Oke? Sip. Menjadi staf khusus Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan Republik Indonesia bidang digital, cyber, dan ekonomi, bagaimana sih peran Bapak dalam bidang tersebut? Sebagai staf khusus itu kita berfungsi sebagai think tank, pemikir, memberi saran, menganalisis, dan sebagainya. Jadi kita kayak pemikirnya dan memberi saran masukan untuk menteri. Itu tugasnya. Nah, kebetulan bidang saya memang dunia digital, cyber, dan ekonomi. Kan sesuai dengan bidang pendidikan saya dan pengalaman saya. Jadi tugasnya itu. Itu bukan fungsi jabatan manajerial, tapi jabatan ekspertis kalian. Oke. Berarti kalau misalnya ada permasalahan dalam bidang itu, Bapak juga memberikan saran dan Iya, kami diminta untuk selalu memberikan saran, baik diminta maupun tidak diminta, untuk setiap, terutama ada kasus-kasus khusus yang terkait dengan bidang-bidang masing-masing. Kira-kira begitu. Jadi secara proaktif melakukan itu. Jadi apa yang melatar belakangi Bapak berada di bidang tersebut, Pak? Latar belakang pendidikan saya lah. Ya apalagi? Berarti Nggak mungkin kan bidang apa? Karena saya memang sekolahnya sarjana ilmu komputer kan, dari UI. kalau berkaca pada kenyataan saat ini, Pak, di mana generasi muda ini sangat akrab dengan media sosial ya. Tiada hari tanpa informasi baru dari sana. Gitu. Apa sih yang bisa Bapak sarankan untuk generasi muda ini dalam bersosial media? Ya, yang pertama adalah tentu saja memanfaatkan media sosial itu untuk tujuan positif. Jangan cuma nonton YouTube drama Korea doang, nggak ada manfaatnya buat diri kalian. Jadi misalnya apa? Misalnya yang pertama, kayak saya pribadi, saya suka memposting pemikiran saya, tulisan saya di media sosial. Tujuannya buat apa? Supaya tulisan saya, pemikiran saya dibaca oleh orang, kemudian dikasih feedback di mana letak salahnya, di mana mungkin kurangnya, sehingga terjadi proses pembelajaran dan pengasahan dialektika pada pikiran saya. Dan saya tidak alergi dengan kritik. Jadi kalau dikritik artinya memang ada sesuatu yang mungkin yang kita pikirkan itu nggak utuh, bisa saja. Itu yang pertama. Jadi itu adalah media pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran adalah saya suka nonton YouTube maupun di media sosial lainnya, itu video tentang kuliah Profesor A di luar negeri dan segala macam. Jadi saya banyak belajar ilmu-ilmu baru juga dari media sosial. Berikutnya, memperluas pertemanan. Pertemanan bukan untuk hahaha, enggak. Relasi untuk pertemanan secara profesi, bisnis, dan sebagainya. Jadi pergunakan media sosial itu dengan baik dan benar dan memberikan nilai tambah pada kita. Termasuk meningkatkan partisipasi politik kita. Suara kita harus didengar oleh para wakil-wakil kita. Pergunakanlah itu. Nah, kalau kalian hanya menggunakan media sosial itu hanya untuk main-main toh, goyang-goyang TikTok nggak karuan, kemudian itu mungkin kalian dapat duit ya, tapi sebetulnya itu tidak langgeng. Itu akan menjadi boom sesaat. Nah, itu kira-kira. Tapi kalau konten yang bermanfaat seperti Deddy Corbuzier yang bikin YouTube dengan berbagai isu, itu top itu.
Apalagi? Kalau dari fenomena yang beberapa bulan lalu Pak ada unggahan-unggahan peringatan darurat, menurut Bapak itu bagaimana ya? Peringatan darurat seperti apa itu? Yang Coba cerita. waktu itu ada demo di depan DPR juga ya, hampir seminggu itu ada demo, kemudian di media sosial itu unggahan-unggahan peringatan darurat marak sekali. Nah bahkan ada yang tidak mengerti dengan isu tersebut. Unggahan berita darurat apa nih? Karena saya tahu ada beberapa darurat. Yang mana yang kamu maksud nih? Kalau nggak salah ya Pak, dan kalau nggak salah memang menolak ini politik kalau- dinasti Pak. Kalau yang bertanya kamu mesti tahu dengan persis apa yang kamu tanyakan. Baik. Ya. Jadi yang itu ya. Itu enggak masalah. Lantas di mana letak masalahnya? Karena biasanya ada yang, ya betul itu, yang menolak politik dinasti. Iya, biar saja. Orang bodoh akan tetap bodoh, yang pintar akan tetap pintar, semua akan tersaring dengan berjalannya waktu. Tinggal sekarang kita mahasiswa generasi muda masuk generasi yang mana? Generasi yang bisa berpikir atau yang membebek doang? Atau generasi yang tidak mau mikir atau malas mikir, yang disebut dengan strawberry generation, itu lama-lama jadi lembek. Itu jadi tidak masalah, itu kita juga punya logika, punya pengetahuan untuk membahasnya, untuk mencernanya, untuk menganalisisnya, ya tidak masalah. Oke. Kira-kira apa larangan atau batasan-batasan nih bagi generasi muda dalam bersosial media? Nggak ada larangan. Larangannya adalah hukum negara setempat dan jangan merugikan orang lain, itu aja. Misalnya kalau hukum ya media sosial promosi judi online di Indonesia dilarang, tapi mungkin di luar negeri enggak. Nah, jadi apa yang dilarang oleh hukum negara setempat dan kemudian tidak merugikan orang lain. Nah, termasuk hoax itu kan merugikan orang lain, nah, itu jangan. Nah, kira-kira gitu. Oke, selanjutnya menurut Bapak pribadi, seberapa penting generasi muda dalam memahami politik di negeri ini? Sangat penting, karena mereka adalah calon-calon pemimpin bangsa ini masa depan. Kamu kebayang nggak, kalau anak muda itu tidak mengerti politik, mau jadi apa negara ini masa depan? Sangat penting. Nah, sekarang kita beralih sedikit nih, tapi masih ada politik-politiknya ya Pak. Dalam bersastra, apakah Bapak pernah menabur bumbu politik dalam tulisan-tulisan Bapak? Ya, sah-sah saja, di mana letak salahnya. Bukankah sebuah kritik politik bisa disampaikan dengan sastra? Betul. Wendra itu kan menyampaikan kritik politik dengan sastra, dan itu luar biasa. Wendra dikasih doktor honoris causa dari UGM. Jadi letak salahnya di mana? Jadi itu tidak salah, sah-sah saja. Berarti Bapak juga suka menulis tentang politik ya Pak? Suka tidak pernah bukan berarti suka, bisa saja saya jarang. Ya, karena ingat logika. Bapak pernah makan sate nggak? Pernah. Bapak suka makan sate belum tentu. Iya. Nah, itu namanya logika. Dalam hidup Bapak, sastra itu seperti apa sih Pak? Sastra itu sekarang buat saya penyeimbang hidup saya yang penuh dengan angka-angka, logika berpikir terstruktur, sangat presisi tinggi. Saya itu rumus-rumus, saya kan orang teknologi, orang matematik. Kemudian saya orang data science, orang ilmu komputer segala macam gitu ya. Nah, itu pikiran saya tuh penuh tuh dengan yang namanya terstruktur, rumus, angka-angka. Nah, sastra itu buat saya menjadi penyeimbang itu semua. Bagaimana yang diasah bukanlah logika berpikir, tapi yang diasah adalah kepekaan rasa. Jadi ketika kamu bisa menyeimbangkan antara kekuatan logika berpikir dengan kepekaan rasa, itulah keseimbangan hidup. Itu gunanya buat saya. Oke. Jadi saya tidak cari uang dari dunia sastra, hanya untuk menyeimbangkan hidup saya. Selanjutnya, bagaimana pandangan Bapak terhadap orang-orang yang gemar menyuarakan protesnya, baik tentang sesama masyarakat ataupun terhadap pemerintah? Harus malahan, sah-sah saja dan itu harus. Karena dalam pemerintahan itu ada check and balance. Itu harus. Tidak ada yang salah. Malahan generasi muda kalau nggak berani protes, memble berarti. Tapi Pak, ada kemungkinan nggak sih Pak kalau misalnya anak-anak muda nih menyuarakan protes lewat tulisan atau sosial media, itu ada hukumnya Pak? Nggak ada. Nggak ada. Yang penting daripada asal jangan kalian menyebarkan kebohongan atau hoax, nggak ada. Kalau itu jelas, teorinya jelas, makanya kalian tuh harus memberikan protes, saran, itu ada unsur logika dan saintifik dasarnya ada. Nah, kalau itu oke. Tapi yang mengada-ngada, bohong, cuma bisa teriak-teriak, nggak ada dasarnya, logikanya parah, nah itu, aduh, nggak ada hukum pun orang juga muak lihatnya kali.
Kok anak muda kayak gini amat sih, memble amat, gitu. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apakah ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman generasi muda nih, supaya lebih terbuka pandangannya dan lebih berkontribusi bagi negeri walaupun hanya lewat media sosial saja? Indonesia itu dikarunia Tuhan namanya bonus demografi. Di mana bonus demografi itu artinya Indonesia memiliki generasi muda yang cukup untuk membuat negeri ini kuat. Tapi bonus demografi itu tidak akan ada manfaatnya kalau generasi mudanya memble, nggak kompeten, nggak ada ilmu, bad attitude, nggak punya ketahanan diri, ketahanan ekonomi, malas gitu, nggak ada gunanya. Maka kita tidak akan bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Nanti generasi muda kita akan diatur oleh generasi dari Singapura, Malaysia, karena kita benci lihat itu kan. Ya, nah, jadi apa pesannya? Jadi sebetulnya saya punya pesan, saya akan buka di sini. Kalian nanya, saya lupa, tapi saya tulis di media sosial saya 10 pesan untuk mahasiswa. Bentar ya, saya buka ya. Saya buka dulu. 10 pesan untuk mahasiswa. Pesan untuk mahasiswa. Bentar. Belum lama ini saya tulis, berapa hari yang lalu kayaknya. Ini. Oke. 10 pesan kepada mahasiswa. Ketika saat ini kalian masih kuliah dan bahkan setelah lulus nanti, ya, saya berpesan ada berapa hal kalian lakukan, gitu ya. Ini sekaligus pesan buat saya. 1, bentuklah kompetensi. Kompeten dong, ngakunya sarjana pendidikan bahasa, tapi nggak ngerti apa-apa tentang bahasa, yang ngaco namanya, gitu kan. Jadi kompeten di bidang masing-masing. Yang kedua, bangunlah relasi. Punya network yang luas di dunia ini. Jangan kenalnya cuma orang Cikarang doang, nah itu susah itu. Atau cuma kenalnya alumni UNJ doang. Kalian harus kenal namanya alumni UI mana, kemudian alumni National University of Singapore mana, dan sebagainya. Ya. Ketiga, amatilah disrupsi, bahwa banyak sekali perubahan di dunia ini akibat perkembangan teknologi. Jadi belajar juga berubah. YouTube itu gunanya untuk belajar lebih banyak, bukan untuk nonton dan segala macam. Keempat, bangun nyali. Jangan jadi generasi penakut. Baru ngelihat orang asing aja udah merasa ngelihat dewa. Enggak, mereka juga bisa salah. Jadi kita itu harus punya nyali. 5, bangun manajemen diri sendiri. Disiplin terhadap diri sendiri, tepat waktu. Kemudian kalau terstruktur jadwal hidupmu, gitu ya. Jadi kalau kamu menjadi orang yang serampangan, mau jadi apa nanti? Gitu ya, janji ditepati dengan orang, gitu ya. Berikutnya, jangan berpuas diri. Jangan berpuas diri, selalu mengupgrade diri ya. 7, bangun visi misi. 10 tahun lagi kalian mau jadi apa? Jangan-jangan nggak tahu kalian tujuan hidup kalian. Iya, karena kalau saya pribadi maunya di bidang sastra sih, Pak. Ya, apa 10 tahun lagi jadi apa? Masih harus ditata. Nah, itu bahaya ya. Bahaya ya. Kalian usia berapa sekarang? Ya, 19 tahun. Umur 20 kalian sudah harus punya pikiran umur 30 jadi apa? Ya, kalau nggak hidup kalian nggak karuan aja nanti jadinya. 8, bahagiakan hati. Oh, belajar sih wajib. Wah, itu wajib, tapi ya happy-happy juga boleh lah. Bahagiakan hati, gitu ya. 10, jangan lupa berserah diri kepada ilahi. In the end, ketika semuanya sudah dilakukan, decision ada di atas sana. Itu 10 saran buat mahasiswa. Terima kasih. Sangat keren sekali. Kemudian ini adalah buku terbaik dari Bapak ya. Iya. Apa Ya, kita sih, beli. Pak, yang bikin Bapak ingin menerbitkan buku ini? Buku ini nggak dijual, jadi saya nerbitkan buku itu hanya untuk dibagi pada orang, supaya orang memahami, berpikir, katakan souvenir buat orang, dan sebagainya. Saya tidak menjualnya. Dan itu adalah buku kumpulan tulisan saya di media sosial. Kayak tadi itu. Iya. Kalau dikumpulkan sudah 3 buku loh. Jadi setiap postingan saya di medsos, di Facebook, Iya. itu harus ada manfaatnya. Di samping juga ada narsisnya. Nah, itulah kira-kira. Iya,
Tapi pasti setiap tulisan tuh ada manfaatnya ya Pak. Iya, setidaknya ada narsisnya kan lumayan lah gitu ya, gaya-gaya dikit, minimal untuk pencitraan diri, ada gunanya juga. Jadi kalau kalian tanya, kapan saya pertama kali melakukan penelitian dengan metodologi penelitian? Umur 17 tahun. Ketika kelas 2 SMA, dan saya juara 1 di LIPI. Berarti Dan saya menghabiskan masa muda saya di SMA tuh, kalau nggak nongkrong di kelompok ilmiah remaja, kalau nggak nongkrong di Taman Budaya Sumatera Barat berpuisi. Hidup saya dua track. kami speechless. Hidupnya 2 track. Prinsipnya adalah buat saya, learning should be fun. Belajar itu harus bisa menyenangkan. Learning should be fun. Belajar itu memang karena kita ingin tahu sesuatu. Jangan pernah terpaksa untuk belajar. Dan jangan pernah lupa juga untuk memanjakan dirimu. Saya tukang main. Tidak banyak juga yang tahu saya tukang berkelahi. Berarti kalau karir Bapak saat ini, apakah ada latar belakang dari orang tua gitu? Orang tua meminta Bapak? Nggak ada latar belakang dari orang tua, cuma memang mungkin karena orang tua saya, ayah saya itu guru besar. Ayah saya itu profesor kebetulan. Nah, jadi dia itu, saya dari kecil, saya terbiasa lihat buku banyak di rumah. Jadi keinginan belajar itu tuh banyak. Tapi juga kadang-kadang saya suka main kemana, biasalah. Saya juga dulu aktif daki gunung, trekking gitu waktu sekolah. Jadi memang arti gini, kalau kalian jadi anak yang kutu buku, nerd, itu salah. Hidup tuh mesti seimbang. Belajar iya, ini iya. Jangan habiskan hidupmu hanya dengan belajar dalam artian belajar akademik terus, enggak. Karena belajar itu ada 3. I will tell you. Definisi belajar versi Riri Satria. Nih. Bahwa belajar itu ada definisi yang pertama, belajar memupuk kompetensi. Oke? Yang kedua, belajar bermasyarakat. Belajar bermasyarakat. Itu ya, belajar. Yang ketiga, belajar menata diri. Kalau kompetensi itu namanya IQ. Kalau menata diri itu namanya kecerdasan adversity question. Bagaimana bermasyarakat namanya kecerdasan sosial. Memahami orang lain gitu ya. Nah, itu juga belajar. Jadi belajar itu bukan cuma dari buku, tapi juga belajar dari kehidupan. Itu juga belajar. Jadi semua harus seimbang. And life is fun. Dibawa bahagia aja, jangan belajar terus. Jangan belajar terus. Nah, udahlah. Yang nanti kalau orang tanya, siapa bilang jangan belajar terus? Saya bilang Pak Riri. Emang kalau Pak Riri jangan belajar terus, emang dia berhasil hidupnya? Ya bilang aja. Kenapa? Karena belajar terus itu juga nggak bagus, nggak seimbang. Ya. Bahkan Pak Habibie pun di selang-selang waktunya dia nulis puisi kan? Ya. Albert Einstein di sela-sela waktunya dia nulis puisi. Jadi dia tidak menemukan rumus fisika terus panjang hidupnya. Oke? Siap. Oke, sip. Bagaimana? Bapak Dr. Riri Satria sudah berhasil memberikan wawasan segar untuk kita semua, bukan? Ayo, sebagai generasi muda, kita tidak boleh membiarkan sikap apatis dalam diri. Belajarlah untuk bersuara, bergerak, dan berjuang demi demokrasi.